Bismillah, Sirka Institute didukung oleh PT Hijrah Arafah Mandiri, perusahaan penyelenggara ibadah umroh bekerja sama dengan PT Gizi Cosmetics Indonesia, mempersembahkan bedah buku dan kajian ilmiah panduan fikih muamalah seri pertama, bermodalkan ilmu sebelum berdagang, bersama penulis Ustadz Muhammad Abduh Twasikal Hafizahullah, pengasuh Rumaiso.com dan konsultasi syariah.com. Moderator Rahmat Sutarnas Marpaung, Sekretaris Jenderal Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Kira-kira masalah nggak seperti itu? Masalah lagi. Atau kan ketika dia melakukan bisnis karena nggak punya ilmu, pelanggaran dia lakukan banyak. Atau kalau tidak ketika dia melakukan bisnis, mungkin ingin lancar, dia baik sokok-sokok sana sini. Kira-kira jadi pengusaha dengan jadi pegawai mana yang lebih enak? Sama saja kalau saya bilang. Gak enak, ada yang enak. Dia enak kalau dia belajar ilmu agama terlebih dahulu, atau dia paham ilmu agama, baru pekerjaan itu nanti dia seleksi. Ya, misalnya dia sudah jadi pegawai ya, saya nggak suruh keluar dari jadi pegawai, terus jadi pengusaha, masuk ke pengusaha muslim, tidak. Ya, pegawai kalau memang sudah cocok dia dengan pegawai, tidak mungkin kita paksa dia jadi pengusaha. Tinggal dia jadi pegawai harus tahu aturan. Oh ini aturan pegawai, misalnya ada uang tips, ya PNS ya. PNS itu dia ada beberapa sisi yang harus dia tahu. Misalnya dia sebagai orang yang bekerja di desa. Contoh saya contohkan pegawai yang bekerja di desa, ngurus KTP. Ngurus KTP aslinya, kalau kita ngurus KTP di desa, itu aslinya kan dia resminya sudah dapat gaji karena ngurus KTP tadi. Ya, itu pekerjaan di desa itu sudah dapat gaji kan? Iya kan? Tanpa kita beri uang tips kan, aslinya dia sudah bisa hidup kan dengan uang itu. Iya atau tidak? Ya. Namun kita kan kadang memberikan uang tips, ya, ini biar lancar, biar cepat dibeli. Ya, padahal dia seorang pegawai. Ini kalau di masa Nabi SAW, ya, ini dikenal. Sini Pak, ada? Ini dikenal dengan hadiah berumal, hadiah khianat bagi seorang pegawai. Dia melakukan pelanggaran. Ya, dia melakukan pelanggaran. Kalau tidak tahu ilmu, wah, dia bilang, mungkin dia langsung menjawab, ini kan cuma hadiah saja, orang beri. Iya kan? Kalau tidak tahu ilmu, yang pegawai tidak tahu ilmu, ya sudah, oh itu dia beri cuma-cuma kok, masa nolak hadiah. Kira-kira jawaban orang yang nggak pernah belajar gitu kan? Iya. Namun kalau tahu ini pegawai, Nabi SAW dulu itu pernah melarang. Ada seorang sahabat yang sudah jadi bekerja untuk ngurus zakat, artinya sudah digaji. Lalu dia pergi nagih zakat di rumah. Pas pulang, dia katakan pada Nabi SAW, ini jatah untuk saya, ini jatah untukmu. Nabi naik mimbar, komentar. Ini seandainya orang ini cuma duduk di rumah saja, mungkin gak dia dapat uang seperti itu. Mungkin gak dia dapat jatah seperti itu. Uang tips yang kita kenal saat ini. Padahal dia sudah dapat gaji tadi kan, dari pekerjaannya. Jadi masalah pegawai juga. Ya kan, jadi masalah pegawai. Jadi kalau ada yang katakan pegawai itu tidak baik dari sisi ini, saya katakan jadi pengusaha juga ada sisi tidak baik, sama. Banyak subhat juga. Kalau katakan pegawai banyak subhatnya, pengusaha juga banyak subhatnya. Ya, jadi intinya pelajari agama biar tahu aturan. Sehingga kalau tadi uang tipsnya sudah paham, oh ternyata ini uang tips. Saya jadi pegawai desa tadi, oh saya nggak mau menerima. Ya, dia belajar tadi. Itu yang solusinya. Dan kemudian tidak belajar, mudah diterima. Sama pengusaha juga demikian. Pengusaha biar selamat, biar bisnisnya itu jadi berkah, maka harus belajar juga. Jadi dia dapatkan dua yang waktu yang ini nanti akan kita bahas selanjutnya dalam buku ini. Ya, jadi jangan lupa pahami pegawai lebih enak atau pengusaha lebih enak, tidak. Semuanya jadi lebih enak jika semuanya tahu aturan agama. Ya, maka Nabi SAW itu mengatakan apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang di antara kalian yang ingin mendapatkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia pada agama. Berarti kalau dia ingin dapat kebaikan dalam dagangnya, maka harus belajar agama. Berarti kalau dia ingin dapat kebaikan ketika dia jadi pegawai, harus belajar agama. Intinya pada poin itu, bukan masalahnya jadi pegawai atau jadi pengusaha. Paham ya? Jadi mindsetnya diubah dulu. Jangan anggap, wah, karena kita yang pengusaha muslim saat ini pengusaha muslim yang baik. Tidak. Kalau kita jadi pegawai di kantoran, wah, karena kita jadi bukan pegawai, oh, pegawai yang lebih bagus. Tidak. Semua ini
menjadi baik jika semuanya tahu aturan agama. Maka nanti dia tahu mana yang halal, mana tahu yang haram. Jadi seperti itu juga harus diubah, maka akan tahu semuanya. Paham ya? Untuk mendapatkan buku bermodalkan ilmu sebelum berdagang, hubungi telepon nomor 021 830 7527 melalui SMS atau WhatsApp nomor 0838 808 1900 atau melalui BlackBerry PIN 54 Bravo Charlie Bravo 6 Echo Bravo atau melalui email syirkahinstitute@gmail.com.